Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah pandangan dia terhadap kamu. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Karena kita bakal ngecek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Pandangan dia terhadap kamu. Kalau aku lihat di sini kayak ada seseorang yang punya first impression ke kamu. Ada seseorang yang punya first impression kayak shock atau kaget gitu. Aslinya kamu tuh kayak gimana di mata dia. Tapi ada juga mereka yang kayak baru tahu gitu. Oh kamu tuh A, B, C, D, dan mereka tuh kayak kaget ternyata kamu orangnya kayak gitu. Mungkin sebelumnya mereka berpikir kamu kayak gimana, terus pas kenal lebih deket lagi mereka baru tahu kalau kamu orangnya tuh seperti ini ya. Tapi pandangan beberapa dari mereka ya, mereka bilang sih kalau kamu ada sisi positifnya atau auranya tuh positif ya, bagus gitu. Pandangan mereka ada seseorang tuh yang kayak mungkin ya punya feeling atau punya romantic feeling ke kamu, terus kayak berbunga-bunga. Pada saat berbunga-bunga itu kan mungkin mereka jatuh cinta ya, falling in love, udah mulailah jatuh cinta. Tapi pada saat itu juga di momen yang sama mereka tuh kayak shock gitu, shock ngeliat kamu atau shock tahu karakter kamu ya aslinya kayak gimana. Jadi kayak, tapi bisa juga ya mereka ngerasa pas ngeliat kamu tuh kayak ih gila ya cantik banget atau ih gila ya ganteng banget gitu. Pokoknya di sini tuh ada seseorang yang kayak kaget gitu ya, tahu aslinya kamu tuh kayak gimana. Atau ini kan temanya itu kan pandangan ya, pandangan dia ke kamu gitu, terhadap kamu. Bisa jadi pada saat dia memandang kamu secara fisik dan mereka tuh mungkin ada kagetnya juga kayak ih cantik ya gitu, dan mereka kayak tertarik mungkin sama kamu. Pokoknya di awal-awal itu ada yang kayak apa sih, terpesona, bisa juga sih terpesona atau kagum pas awal-awal gitu lihat kamu atau ketemu atau kenal sama kamu. Nah dari awal itu juga ada dari mereka sih beberapa yang kayak pengen nih open ke kamu, new relationship atau new friendship gitu ya. Pokoknya ada awal mula baru yang mereka tuh pengen mulai ke kamu ya, apapun jenis status dan hubungannya sih. Pandangan dia ada dari mereka yang menganggap kamu tuh kayaknya kesepian atau sendirian gitu, entah kamu single atau kamu nggak pernah posting sama siapapun, jadi mereka tuh nganggapnya kamu tuh kayak kesepian, lonely atau alone gitu ya. Atau ada juga yang berpikir kamu tuh apa ya, jiwa-jiwa yang mungkin sendirian, single sendirian, tapi kayak punya banyak goals gitu. Dalam artian kamu tuh fokus ke diri kamu sendiri, terus fokus untuk mencapai goals hidup kamu. Dan ada juga dari mereka yang ngerasa kamu tuh sulit buat dideketin atau digapai atau dimiliki. Jadi ibaratnya tuh kayak untouchable gitu ya. Nah ada dari mereka yang lihat kamu tuh kayak menggemaskan, ih lucu ya, ih cute ya gitu, kalau kamu tuh feminin. Mungkin ada yang ngerasa satu frekuensi sama kamu, misalnya kayak cara kalian bercanda atau kayak konyol-konyolnya, lelucon kalian itu sama, jadi mereka ngerasa kayak satu frekuensi nih, lucu nih atau humoris nih ya. Ada yang bilang kalau kamu tuh orangnya cuek, kayak asik sama diri kamu sendiri ya, mungkin yang tadi ya, fokus ke diri kamu sendiri juga. Ada orang-orang tuh yang kayak cari perhatian, caper, effort atau usaha atau kasih sesuatu ke kamu, tapi tuh kamu kayak nggak peka. Kamu tahu mereka suka atau tertarik, tapi kamu nggak kayak nggak ngasih feedback, nggak kasih feedback yang baik, yang bagus ke mereka gitu ya. Padahal mereka kayak udah open banget nih sama kamu, kayak usaha, tapi kamu diam aja gitu. Jadi ada yang menganggap orang-orang tuh kayak nggak jelas kamu gitu.
Ya, nah pandangan dia, kamu tuh ya kayak jutek dibilangnya. Jutek nggak tahu karena apa, jutek, galak, atau kurang nice gitu ya. Ada sih beberapa yang lihat dari luar tuh kamu tampilannya kayak kurang nice. Tapi mungkin itu baru-baru aja kali ya, mungkin dia belum tahu dalamnya kamu tuh kayak gimana. Jadi kayak kamu kurang nice. Ada juga dia yang bilang kalau kamu tuh sebenarnya perhatian. Ini mungkin orang-orang yang emang udah kenal deket sama kamu, terus dia ngerasa kamu perhatian, care, sampai ya kayak ngasih makanan atau apa gitu. Pokoknya kamu kayak memberikan atau menawarkan apa yang kamu miliki ke seseorang. Nah, kamu tuh baiknya sampai kayak gitu. Adalah yang kayak gitu. Walaupun tuh orang kayak cuek atau nggak peduli-peduli banget atau gimana lah ke kamu ya, tapi kamu tetap perhatian, care. Ya kayak giving something ke mereka juga. Nah, kamu orangnya katanya suka mikir banyak pikiran atau ada aja gitu yang kamu pikirin. Kalau lagi mikirin sesuatu kayaknya kamu tuh fokus banget ke hal itu, kayak susah berpalingnya gitu, pikiran kamu stuck di hal itu aja. Nah, ada juga orang-orang yang ngerasa kehadiran kamu tuh membawa warna dalam hidup mereka. Kayak, ya misalnya mungkin hidupnya mereka sebelumnya monoton gitu-gitu aja. Pas hadirnya kamu tuh hidupnya kayak lebih seru, kayak lebih apa ya, kayak ada yang baru gitu ya. Seakan kayak punya teman baru atau punya teman have fun bareng ya. Kamu orangnya kepo, kata mereka nih, kepo, suka stalking, cari tahu sesuatu. Apalagi kalau kamu baru kenal sama seseorang atau baru deket, pasti kamu mencari tahu banyak hal tentang dia atau tentang mereka. Mungkin mereka tahu kalau kamu tuh suka kepo, suka stalking atau apa ya. Nah, kalau kamu punya hubungan sama seseorang, ada yang bilang kamu tuh fokus banget ke satu orang atau ke orang itu aja. Contoh misalnya, sejak kamu punya pasangan atau punya pacar, kamu jadi jauh sama teman-teman kamu, sama bestie kamu, dan kamu lebih fokus ke pacar kamu aja. Jadi kadang orang-orang sekitar kamu, circle-nya kamu ini ngerasa kamu tuh cuek banget kalau udah punya pasangan. Jadi kamu kayak deket atau banyak menghabiskan waktu sama pasangan kamu, tapi kamu jadi menjauh gitu loh dari teman-teman kamu ya. Ada juga kan tipenya yang kayak gitu. Pandangan dia terhadap kamu. Kamu orangnya kadang suka menyimpan ini ya, kayak menyimpan banyak hal gitu. Bukan berarti kamu tertutup atau gak jujur, tapi lebih kayak mungkin kamu mau keep hal itu buat diri kamu sendiri aja ya. Kamu gak bener-bener nunjukin kadang ke pasangan atau ke orang yang lagi dekat sama kamu. Bukan berarti kamu manipulatif sih. Jadi apa ya, mungkin orang-orang itu ngerasa atau dia ngerasa kayak kamu nggak nunjukin aja gitu apa yang kamu rasain sebenarnya ke mereka. Dan ada yang bilang kalau kamu tuh udah cinta deket sama satu orang, kamu tuh bisa yang bucin banget, sedekat itu, kayak nggak mau jauh-jauh, kayak kamu tuh clingy, posesif, pokoknya maunya deket terus deh, nggak bisa jauh sama seseorang ya. Kadang ada juga yang ngerasa kalau lagi ada masalah kamu tuh kayak ngegantung gitu ya. Misalnya kamu punya masalah nih sama pasangan kamu, kayaknya kamu tuh marah, kesel banget, tapi pas udah ketemu malah nggak diselesain sama kamu, nggak dibahas sama kamu. Jadi kesannya tuh masalahnya tuh kayak ngegantung ya. Iya, ada yang bilang kayak kamu bucin juga sih kalau lagi deket sama seseorang. Kamu tuh banyak mau, punya banyak keinginan, banyak goals, banyak mimpi, cita-cita ya. Dreamer kayaknya kamu nih orangnya, banyak keinginannya. Sampai kadang bingung mana yang harus difokusin ya. Orangnya kalau udah kepo sama sesuatu tuh jadi kepikiran terus, atau kalau lagi kepikiran terus malah jadi kepoin terus. Nah, itu bisa saling terkait. Kadang apa yang mau kamu omongin, kamu tuh langsung ngomongin, gak bisa kamu tahan-tahan. Banyak dari kalian yang orangnya sih ini ya, komunikatif, bagus dalam berbicara, komunikasinya tuh bagus. Nah, di sini ada juga yang bilang kamu tuh orangnya agak emosional, sensitif, emosional, emosian gitu ya.
kelihatan sih kalau lagi marah, emosi tuh kelihatan banget. Kata seseorang sih gitu, kalau lagi emosi marah kelihatan banget. Tapi kadang kalau lagi marah atau emosi juga ada dari kalian yang suka nahan-nahan gitu ya, nggak mau bicara dulu, menahan diri atau nggak langsung diomongin gitu ya. Nah, ada juga dari kalian tuh dia tuh memandang kamu kayak seseorang yang kayak, ini orang masalahnya apa sih, kok kayaknya sedih banget, kok kayaknya galau banget. Iya, entah kamu suka nunjukin atau entah kamu kayak misalnya ya posting apa gitu. Jadi orang tuh beranggapannya kamu sedih, padahal ya nggak tahu sebenarnya kamu lagi sedih atau enggak. Jadi ada mereka yang anggapnya tuh kayak kamu nih sedih banget deh hidupnya. Apa mereka aja ya yang lebay gitu, kayak kasihan mungkin sama kamu. Ada dari kalian yang punya sifat itu suka menolong, suka bantu orang ya, geraknya cepet gitu kalau bantuin orang. Nah bener nih, ada dia yang memandang kamu tuh kayak punya banyak masalah, kayak punya banyak beban hidup ya. Tapi bagusnya kamu nih orangnya mau berkembang, mau bertumbuh. 1, 2, 3 hal yang kayak kamu lagi jalanin, terus kelihatan ya kalau itu tuh ada perkembangan ya. Karena kamu orangnya berkembang dan bertumbuh, banyak orang-orang tuh yang kayak jadi pengen deket sama kamu. Karena ngeliat mereka, kamu sukses atau berkembang ya, jadi kayak ada magnet dan tarikan yang bikin mereka tuh jadi mau deket sama kamu. Nah, pandangan dia, kamu udah banyak berubah sih katanya. Banyak berubah, in good way, mungkin kayak kamu banyak achievement, berubah lebih baik karakter atau sifat. Tapi ada juga yang menganggap perubahan kamu itu jadinya kamu tuh kayak berbeda sekarang. Berbedanya bisa macam-macam sih. Misalnya kayak, sekarang kamu udah sukses ya, udah cantik banget. Ya dulu mungkin cantik, tapi sekarang cantik banget. Nah, jadi ada orang-orang yang ngerasa kamu tuh banyak perubahan sekarang. Tapi ada juga dari mereka yang mikirnya, kamu sekarang kok nggak banyak ngomong ya, kayak lebih kasih boundaries ke orang-orang, kayak kasih batasan atau jarak ke orang-orang. Pokoknya kamu kayak berubah deh di mata mereka ya. Ada perubahan di dalam diri kamu, tapi kamu kayak nggak banyak ngomong sekarang ya. Mungkin kamu jaga jarak ya sama orang-orang yang toxic atau yang cuma manfaatin kamu ya, yang nggak bawa dampak positif buat hidup kamu. Pandangan dia tentang kamu, ada orang-orang tuh yang suka flirting atau menggoda kamu, tapi kamu cuek aja. Ini agak bingung ya, kamu tuh kayak tebar pesona, tapi giliran dideketin tuh kamu kayak diam aja atau cuek aja. Jadi orang-orang itu tuh kayak bingung, ini sebenarnya kamu mau atau enggak sih sama dia gitu ya. Kamu tuh kayaknya atraktif, kayak orang tuh gampang banget buat ketarik energinya ke kamu, kayak gampang banget buat mereka tertarik juga sama kamu. Banyak orang-orang yang kayak ingin flirting, menggoda, dan pengen deket, pengen punya hubungan sama kamu. Love label mungkin kamu orangnya ya. Orang-orang yang tipikal love label, yang kayak memang orang nggak mungkin nggak suka sama kamu. Pasti orang suka, tertarik, pengen deket sama kamu atau pengen memiliki kamu. Pandangan dia, kamu tuh menarik secara seksual. Ada orang-orang yang tertarik sama kamu secara seksual, pengen ada sexual attraction ya di antara kalian, pengen ada physical attraction, pengen tahu gitu ya deket sama kamu, atau mereka memang sengaja pengen deket karena itu, pengen ada sexual attraction sama kamu. Mungkin kamu orangnya punya sex appeal, jadi orang-orang tuh kalau ngeliat kamu, pengen deh. Pengen apa, hayo. Nah, ada orang-orang, pandangan dia ada orang yang tertarik sama kamu secara fisik juga. Fisik kamu mungkin bagus, ideal, menarik lah ya. Fisik kamu menarik. Tapi jatuhnya menariknya jadi pengen aneh-aneh nih ya, bukan karena tertarik secara, misalnya ya, bukan karena kamu smart, bukan karena kamu pinter atau inner beauty-nya bagus, tapi ada orang-orang yang tertarik tuh karena ya tertarik secara seksual aja gitu sama kamu. Karena yang aku bilang tadi, kalian tuh punya sex appeal dan
Ada orang-orang yang mungkin ya pengen ini aja gitu, ketertarikan secara seksual aja sama kamu ya. Ya gitulah mungkin ya. Kalau yang tipe-tipe player pasti mikirnya ke situ ya. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa kamu menarik secara fisik ya, secara seksual, tapi mereka merasa kamu tuh nggak gampang buat dideketin, buat diajak main-main, buat diajak aneh-aneh gitu. Jadi kamu kayak punya batasan, kamu tahu batasan, kamu tahu mana yang baik atau enggak, yang benar atau salah. Jadi kamu punya batasan. Deket boleh sama orang, tapi untuk memberikan segalanya ke seseorang kayaknya kamu mikir-mikir lagi, atau kamu kayak kasih batasan. Oke, kamu mungkin suka sama seseorang, tapi kamu nggak mau menyerahkan semuanya apa yang kamu miliki ke seseorang. Termasuk your body gitu ya, kamu nggak gampang buat memberikan your body ke seseorang ya, if you know what I mean ya, pasti kamu paham apa yang aku maksud. Pandangan dia tentang kamu orangnya ini juga lovers ya. Lovers tuh maksudnya orangnya tuh lebih kelihatan banget kalau sayang dan cinta sama orang. Sayang itu nggak harus sama pasangan aja, tapi kamu tuh orang yang benar-benar lover ke sekeliling kamu, circle kamu, teman-teman, sahabat. Jadi kelihatan lah kalau kamu tuh sayang sama mereka, keluarga, bestie, teman-teman kamu ya. Mereka bisa melihat gitu loh dari cara kamu menyayangi orang-orang itu. Dia melihat kamu tuh punya karisma. Karisma bisa dilihat dari appearance, penampilan luar secara visual, tapi bisa juga karisma dari inner beauty, mungkin karena kamu cantik atau apa gitu ya. Ada juga dari kalian yang punya rasa confidence, percaya diri yang cukup tinggi. Kamu tuh penuh keberuntungan katanya, banyak hal yang beruntung yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu orangnya juga mau action. Sebenarnya kamu tuh orangnya ini ya, penyuka kedamaian gitu. Jadi kamu nggak suka yang konflik, ribut atau apa. Jadi kamu lebih tipe-tipe orang tuh yang penurut gitu ya. Misalnya entah nurut sama orang tua atau apa, tapi orang-orang tuh tahu kalau kamu tuh orangnya penurut sebenarnya. Bukan orang-orang yang pemberontak gitu loh ya. Kayaknya iya, ada yang family man atau family woman. Jadi seakan kayak kamu tuh nurut lah sama keluarga, atau hubungan kamu sama keluarga, orang tua juga baik kayaknya ya, sama sosok orang tua kamu. Pandangan dia tentang kamu kayaknya pernah punya konflik deh. Ini dianya aku juga nggak tahu siapa, tapi kayak kalian pernah punya konflik. Jadi kayak menjauh, tapi bisa juga mungkin pandangan dia gini, ketika kamu punya konflik atau masalah sama seseorang, kamu tuh suka jaga jarak kayaknya. Ketika seseorang pandangannya beda sama kamu, persetujuan atau pola pikirnya beda gitu ya, ada disagreement di sini, jadi kamu kayak menjauh, terus kayak mungkin kamu ngerasa nggak sefrekuensi sama dia, jadi kamu kayak menghindar gitu, kayak jaga jarak sama seseorang. Kamu itu hidupnya penuh ambisi. Yes, penuh ambisi katanya nih. Ada juga dia yang ngerasa kalian itu kayak punya malaikat pelindung ya, penjaga atau spirit guides, seandainya dia tahu hal-hal spiritual ya. Banyak orang-orang tuh kayak yang mau mendekat ke kamu, atau kamu mungkin orang-orang yang memang dipercaya sama circle-nya kamu. Tapi ada yang bilang kalau kamu tuh orangnya baik hati. Banyak orang yang dekat karena kebaikan kamu gitu ya. Suka membantu, suka menolong juga. Jadi banyak juga orang-orang yang kayak minta bantuan, dekat ke kamu gitu ya. Nah, kalian itu punya karisma kan tadi aku bilang. Nah, banyak dari kalian tuh kayak punya pride ya, kayak you have value mungkin ya, atau high value. Jadi orang-orang ngerasa kamu tuh punya pride. Orang-orang yang punya pride ini biasanya tuh kayak ada juga yang egonya tinggi, atau ngerasa gengsi, atau ya istilahnya, gue gak bakal turunin standar gue untuk sesuatu gitu. Ada yang kayak gitu, itu kan yang realistis. Tapi ada juga yang biasanya orang-orang yang punya pride ini agak sombong biasanya. Aku gak bilang kalian sombong, tapi ada juga yang tipe kawannya seperti itu. Oh ya, gue mapan, gue ganteng, gue gue gak akan cari-cari lo, atau gue gak akan ngemis-ngemis perhatian lo atau apa. Nah itu kalau orang-orang yang punya pride tapi mereka sombong.
Ada sih beberapa dari kalian yang sombong, tapi ada juga beberapa dari kalian yang rendah hati. Tapi aku bisa bilang kalau kalian tuh punya pride ya. Dan banyak juga dari kalian itu yang punya posisi penting di lingkungannya. Jadi apa ya istilahnya? Mungkin ya termasuk orang-orang VIP, very important person di circle-nya. Omongan kamu, kata-kata kamu tuh patut diperhitungkan ya. Nggak bisa yang diremehkan sama orang-orang. Banyak dari kalian yang punya jiwa pemimpin, leadership, bisa memimpin orang atau bisa ngajarin orang juga. Ya ada beberapa dari kalian juga yang intuitif. Kalian intuitif, ada yang jiwa healer, bisa menyembuhkan diri kalian sendiri, sadar atau nggak sadar. Tahu dari mana sih? Biasanya bisa menyembuhkan orang atau punya jiwa healing atau healer gitu ya. Ibaratnya kamu sakit hati, itu biasanya nggak lama kamu tuh kayak udah lupa atau udah memaafkan seseorang, kayak gitu biasanya. Atau sesimpel kayak kalau jiwa healernya tinggi ya, kamu sakit, kamu tinggal berdoa atau apa gitu, terus nggak lama kamu sembuh. Nah ada yang kayak gitu. Kayak aku pernah, ini aku bukan sombong ya, Masya Allah. Aku pernah tuh perut aku sakit, terus kayak aku usap-usap gitu aja gitu, baca sholawat, terus akhirnya sembuh. Ya, I'm not say I'm healer yang gimana-gimana, tapi alhamdulillah ya aku bersyukur gitu ya, dikasih kesembuhan sama Allah ya. Nah itu contoh-contoh orang-orang yang punya jiwa healer biasanya. Pasti di sini ada deh ya. Nah, kadang bisa juga nih kalian tuh punya emosional yang meledak-ledak gitu. Ada hal kecil sedikit kamu yang langsung wah gitu, cepat meledaknya emosinya. Emosinya tuh kayak langsung naik gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah kalau kamu mencintai orang, banyak dari kalian tuh yang cintanya tuh nggak setengah-setengah, full effort, full terus kayak kalau cinta orang tuh bener-bener sungguh-sungguh, nggak yang mau enggak gitu. Effortnya juga nggak main-main, perasaannya juga nggak main-main, usahanya juga mungkin nggak main-main. Kalau kamu, mungkin banyak dari kalian yang pernah dibohongi, dikhianati, atau apa ya, ya kayak pernah dibohongi atau dikhianati deh. Ada yang bilang kayak gitu sih. Nah banyak dari kalian itu orangnya pekerja keras, hard worker ya. Nah dari kalian bekerja keras itu, ada diri mereka yang melihat kamu tuh punya banyak achievement. Jadi kayak kamu punya inilah, ada hasil dari kerja kerasnya kamu selama ini ya. Mungkin kamu sukses, berhasil atau apa karena selama ini kamu sudah bekerja keras. Nah kalian itu ada sisi Libranya juga. Ini Libra tuh bukan zodiaknya ya, tapi energinya. Energi kalian tuh yang kayak suka bimbang gitu loh. Kalau memutuskan sesuatu suka bimbang, kalau lagi punya beberapa pilihan bimbang juga. Nah kalian tuh suka kayak gitu ya. Tapi energi Libra, banyak dari kalian tuh yang bagus lah, istilahnya apa ya, you are best in friendship. Kayak kamu kalau dalam hubungan ya, persahabatan atau pertemanan itu bagus banget. Kayak kamu caring sama bestie kamu, perhatian, tulus mungkin juga. Nah, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, banyak keberuntungan dalam hidup kamu. Orang-orang juga ngerasa ikutan beruntung dekat sama kamu. Ya, pokoknya circle-nya kamu ada yang ngerasa beruntung lah, bisa kenal sama kamu. Kamu orangnya to the point, apa yang kamu omongin kamu langsung ucapkan, seperti yang aku bilang sebelumnya ya. Kayak langsung gitu ya, straightforward gitu. Apa yang diomongin langsung ngomong aja gitu. Dan apa ya, energi ada juga ya kayaknya dari kalian yang suka flirting nih kayaknya. Gimana tuh, soalnya di sini tuh ada energi kayak Sagittarius gitu ya, flirting tapi
mungkin ya kalian tuh baik, friendly ke siapapun, tapi orang-orang tuh suka salah tanggap. Maksudnya orang-orang suka salah tangkap gitu, disangkanya kamu tuh suka atau naksir ke mereka, padahal kamu ya memang friendly aja ke siapapun. Jangan gitu ya, pokoknya friendly sewajarnya aja. Nanti ada orang-orang yang ngerasa di PHP-in sama kamu nih kalau kamu suka flirting tipis-tipis gitu ya. Nah, kalian tuh memang kan aku bilang banyak yang cantik dan ganteng. Ya sesimpel menarik aja sih. Banyak orang yang memandang kamu tuh cantik, ganteng, menarik secara visual atau suka perawatan atau apa. Pokoknya ciri-ciri atau tipikal orang yang memang terlihat terawat atau ada perawatan ya. Ya mungkin kamu suka merawat diri lah gitu maksudnya. Nah, orang-orang pandangan dia tentang kamu, ada orang-orang nih yang kayak pengen ketemu kamu karena mereka tertarik sama kamu. Kayak mereka nggak bisa berpaling gitu loh. Dan ada orang-orang yang penasaran sampai pengen ketemu sama kamu. Ya, ada yang menempatkan hatinya tuh di kamu, kayak kamu tuh udah mencuri hatinya mereka. Ya, apalagi ya, ada orang yang berkesan banget setelah ketemu sama kamu. Aku nggak tahu mereka diapain sama kamu, tapi mereka kayak berkesan banget pertemuannya sama kamu. Ada yang first met itu langsung berkesan gitu ya. Kamu tuh orangnya easy going, jadi gampang dekat sama orang. Ada yang bilang kayak kamu itu salah satu orang yang cukup dekat sama dia, sama mereka. Mungkin dia nggak gampang dekat sama orang, tapi pas sama kamu tuh kayak gampang aja gitu dekatnya. Mau terbuka, mau open, cerita apa aja ke kamu. Kalian itu ada sisi maskulinnya. Even kamu itu wanita, tapi ada sisi maskulin. Sisi maskulin tuh apa sih? Sisi-sisi yang kayak laki-laki. Mau melindungi, mau menjaga, protect gitu ya. Apalagi biasanya pekerja keras, tegas. Nah itu sisi maskulin. Beberapa hal ya. Apalagi ya, pandangan dia tentang kamu, ada yang ngerasa cocok aja gitu ya sama kamu, satu frekuensi cocok dan pengennya tuh sebenarnya jadiin kamu pasangan gitu loh, karena mereka ngerasa kamu tuh cocok, kayak tipe ideal seseorang untuk dijadikan pasangan. Ada juga yang nggak bisa jauh dari kamu, terutama kalau kalian dalam hubungan third party relationship, hubungan cinta segitiga ya. Ada orang nih, seseorang yang nunggu-nunggu kamu. Banyak orang-orang tuh yang nunggu-nunggu kamu padahal hubungannya tuh udah nggak baik sama kamu. Nunggunya apa sih? Nunggu mau komunikasi lagi, nunggu bisa komunikasi lagi, nunggu kamu hubungin mereka, nunggu bisa ngobrol lagi. Nah, ada orang-orang tuh yang nungguin kamu. Yang nungguin itu ya itu mereka yang hubungannya tuh udah nggak baik sama kamu. Ya, mereka suka nunggu-nunggu. Atau masih ada yang suka mikirin kamu, kayak overthinking tentang kamu, kebanyakan di malam hari. Ya. Nah, ketika kamu punya masalah, kamu overthinking kan. Nah, itu tuh kamu sampai kayak kepikiran banget, sulit tidur, insomnia, atau susah makan, gak selera makan ya. Jadi kelihatan banget kalau lagi punya masalah stres atau hampir depresi mungkin. Nah itu kamu tuh kelihatan banget kurus karena kamu makannya jadi nggak teratur, jam atau pola makannya tuh jadi berantakan ya. Banyak orang-orang tuh yang kayak ngikutin kamu. If you have many followers on social media, orang-orang lihat kamu tuh punya banyak follower. Follower itu nggak harus kamu nggak harus kamu influencer atau nggak harus kamu selebgram, tapi orang-orang tuh kayak percaya aja sama kamu. Orang-orang banyak yang dengerin kamu, percaya ya, istilahnya omongan kamu kayak dipercaya lah sama orang-orang itu ya. Ada orang-orang yang ikutin kamu lah gitu istilahnya. Omongan-omongan kamu sih kayak dipercaya, kayak didengerin sama orang. Yes. Ya sesimpel kamu punya bestie, sahabat, atau circle kamu, beberapa orang tuh percaya. Makanya kan tadi aku ada bilang, kalian tuh ada yang punya jiwa pemimpin atau leadership.
Ya, pemimpin itu nggak harus yang beneran mimpin manajer atau bos atau apa, enggak gitu ya. Bisa kayak kamu tuh nggak harus gangster ya. Gangster nggak harus yang kayak kamu pemimpin dalam sebuah grup geng, nggak gitu juga. Pokoknya kalau dalam circle kamu selalu ditanya, kamu selalu diperhitungkan kata-kata kamu. Nah itu tuh biasanya ada jiwa-jiwa leadership atau pemimpin, karena orang percaya sama apa yang kamu omongin. Omongan kamu juga diperhitungkan, nggak bisa diremehin sembarangan. Apalagi ya, ada nih orang-orang yang ngerasa terbantu karena mereka berkembang karena dibantu sama kamu. Ya mungkin kamu bantu materi, dukungan, moral, support, atau tenaga, waktu. Ada orang-orang yang ngerasa terbantu sama kamu. Ya. Kalau feminin, banyak dari kalian yang kayak dibantu atau disupport sama seorang laki-laki. Aku nggak tahu nih orangnya apa, bentukannya, statusnya apa. Kalau laki-laki sih bisa jadi ya, mungkin femininnya dibantu sama sosok ayah, bisa pasangan, pacar, mantan mungkin, atau bos, kakak, abang atau adik, atau TTM, atau sugar daddy jangan-jangan. Pokoknya ini ada sosok laki-laki yang suka support kalian. Support itu nggak harus yang materi sih, bisa banyak hal. Ya misalnya kalian punya bestie, temen, any kind of boyfriend atau friend apa gitu ya. Tapi dia kayak support kamu aja ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, I have two different cards. Di sini aku bakalan kasih yes or no questions ya. Kalian siapin pertanyaannya apa seperti biasa. Mungkin ada yang baru nyimak atau baru subscribe channel aku. Di sini aku siapin 2 kartu. Jawabannya yes or no, tapi aku nggak tahu yang mana yang yes, yang mana yang no. Kalian siapin aja pertanyaannya, apapun bebas, nanti aku yang jawab ya. Oke, siapin, bisa di pause dulu kalau kalian butuh waktu buat pikirin pertanyaannya apa. Pertanyaannya boleh yang simple atau heavy question, boleh juga ya, terserah, bebas deh. Aku bakal ikutan. Aku siapin pertanyaan apa ya. Oke, already have question. Oke, jawabannya adalah yes. Jawabannya adalah yes. Oh my god. Are you happy with this answer? Ya, semoga ya. Aku juga happy sih. Jawabannya soalnya yes. Oke, kita sama-sama happy. Semoga ini bermanfaat dan menghibur kalian. Thank you guys for watching. Simak dan tungguin video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!